Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1291. Zell menyadari dia tidak akan pernah bisa menyinggung Ishak. Dia harus bisa berkompromi dengannya saat ini. Memang sangat sulit menerima putrinya menikah dengan orang Turki. Tetapi jika dibandingkan dengan membuat Ishak marah dan menyebabkan seluruh keluarga menderita, dia hanya bisa memilih mengorbankan putrinya demi stabilitas seluruh keluarga. Melihat Zell Morningstar akhirnya setuju, Ishak bersikap dingin dan berkata, "Kamu harusnya sudah setuju dari tadi dan tidak banyak bicara omong kosong." Zell hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Cameron, kamu benar. Saya tidak akan pernah lagi bicara omong kosong. Tolong pertahankan komunitas saya di asosiasi." Ishak mengabaikannya. Dia berbalik menghadap Charlie dan bertanya dengan hormat, "Tuan Wade, bagaimana cara menanamnya?" Charlie sedikit tersenyum, memandang Turk dan Lilian, dan berkata dengan ringan, "Karena Tuan Morningstar bersedia menikahkan putrinya, maka kalian harus segera bersiap dan pergi. Sekarang sudah pukul 10. Kita harus memulai acara pernikahannya tepat waktu di pukul 12. Turk sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak berpikir bahwa Charlie benar-benar bisa membuat dirinya menikahi putri Tuan Morningstar. Menikahi seorang gadis yang lebih dari 20 tahun lebih muda dari dirinya adalah hal yang bagus. Tapi bagaimana cara menjelaskan ini kepada istri Lilian? Juga, putri Tuan Morningstar, yang sedang hamil sekarang, memiliki anak hitam di kedalaman. Setelah menikahinya, dia akan menjadi seorang ayah dalam beberapa bulan. Ketika dia melahirkan anak kulit hitam, dia akan menjadi bahan tertawaan Aurus Hill bukan? Jadi secara keseluruhan, dia benar-benar tidak ingin menyetujui pengaturan Charlie. Tetapi sekarang Tuan Morningstar, yang 10 kali lebih kuat dari dirinya, telah berkompromi. Apalagi yang bisa dia lakukan? Albert dan bahkan Ishak ada di sini. Jika dia tidak bisa bertindak dengan tepat, dia mungkin akan berakhir buruk. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa dengan hormat berkata kepada Charlie, "Saya siap mendengarkan pengaturan Tuan Wade." Pada saat ini, Lilian di samping meledak amarahnya. Lilian berteriak histeris, "Turk, kamu bajingan tanpa hati. Apa kamu benar-benar ingin menceraikanku? Jangan lupa, aku telah bersamamu bertahun-tahun, melewati angin dan hujan. Sudah berapa banyak penderita yang aku alami bersamamu, dan berapa banyak yang sudah aku sumbangkan untuk keluarga Scottson, dan sekarang kamu akan menceraikanku." Turk berkata dengan ekspresi yang sangat menyakitkan, "Kamu bisa melihat, masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat saya lakukan. Jika kamu menyentuh Tuan Wade tidak akan puas. Seluruh keluarga kita akan menderita. Seluruh hidup Lilian sudah dicurahkan untuk keluarga Scottson. Keluarga Lilian tidak memiliki keterampilan apapun saat menikah dengan orang Turki. Orang Turki juga tidak memiliki keterampilan apapun. Mereka berdua, suami istri, yang membangun industri ini hingga bisa sebesar sekarang ini. Dia tidak pernah berpikir ketika akan mulai menikmati kebahagiaan, dia akan dicerai dan diusir. Tentu saja dia tidak mau merasa nyaman. Jadi, dia membentak Turk, "Saya tidak peduli omong kosong Tuan Wade. Jika kamu berani menceraikanku, aku akan bertarung dengan kamu. Aku akan mati bersamamu." Ishak tidak berpikir bahwa wanita tua jahat ini akan berani melawan Charlie begitu banyak. Ishak berteriak padanya dengan dingin, "Aku akan memberikan satu kesempatan terakhir untuk menceraikan Turk. Lalu kamu keluar dari Aurus Hill dan jangan pernah datang kembali. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan mencari tahu semua anggota keluargamu dan mengusir mereka semua keluar dari Aurus Hill. Aku pastikan aku akan memburu seluruh keluargamu, akan aku hancurkan semuanya." Ketika Lilian mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Bab 1292. Dia tahu latar belakang Ishak yang sangat besar. Dia juga tahu Ishak mampu melakukannya. Jika dia benar-benar ingin mengusir dirinya dan keluarganya dari Aurus Hill, dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan.
Jika dia masih mempertahankan pernikahannya dengan Turki, dia akan merugikan seluruh keluarganya. Keluarganya sudah agak kaya sekarang, namun tidak terlalu cakap. Jika karena keluarganya diusir meninggalkan Aurus Hill, hidup mereka pasti akan berantakan. Jika dia menyetujuinya, dia akan menyakiti dirinya sendiri dan keluarganya, dan seluruh keluarganya akan berteriak menyalahkannya dan bahkan akan memukulnya. Tepat ketika dia akan membuat keputusan yang menyakitkan untuk menyetujui pengaturan Charlie, dia melihat Magnolia yang berdiri di sebelahnya. Jadi Lilian merasa dia mendapatkan penyelamat dirinya. Dia cepat berlari ke Magnolia dan berlutut. Dia menangis dan memohon, "Magnolia, ini semua kesalahan Bibi. Mulai sekarang, Bibi tidak akan lagi menentang pernikahanmu dengan Draco. Saya mohon kamu berbicara dengan Tuan Wade dan memohon Tuan Wade. Ayo kita selenggarakan pernikahan. Waktunya hampir habis. Kamu akan menjadi menantuku mulai sekarang. Menantu yang baik. Aku pasti akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Oke. Tolong aku." Pada saat ini Lilian mengetahui. Semuanya terjadi hari ini karena Magnolia. Jika dia tidak melakukan segala cara untuk mencegah Magnolia menikah, Tuan Wade pasti tidak akan menargetkannya. Alasan Tuan Wade marah dan mengincar dirinya pasti karena sikapnya yang terlalu buruk terhadap Magnolia. Terlebih lagi, dia sangat ingin memaksa anaknya untuk menikahi putri Tuan Morningstar. Ini pasti juga membuat Tuan Wade marah. Itu sebabnya Tuan Wade menghukum dirinya sendiri dan meminta suaminya menikahi putri Tuan Morningstar. Untuk mengatasi masalah ini, dia harus mulai dari sumbernya. Magnolia adalah sumbernya. Jika dia bisa membujuk Magnolia untuk meminta Tuan Wade, maka semuanya dapat kembali ke titik semula. Magnolia tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Dia adalah wanita yang baik. Dia tidak ingin ibu pertunangannya tidak memiliki apa-apa dan meninggalkan Aurus Hill. Tetapi saat memikirkan sikap kasarnya terhadapnya, Magnolia juga sedikit khawatir. Jika dia memohon pada Charlie untuknya, dan jika Charlie benar-benar memaafkannya, apakah Lilian akan kembali membalas dendam di masa depan? Lilian melihat wajah Magnolia yang kusut. Lilian tahu Magnolia khawatir dia akan membalas dendam di masa depan. Jadi dia menangis dan bersujud kepada Magnolia, memohon sambil tertidur. "Jangan khawatir Magnolia. Saya pasti akan memperlakukan kamu dengan baik. Kamu akan menjadi putriku. Saya akan melupakan kebencian kami sebelumnya dan kita bisa hidup dengan baik. Jika aku berbuat kejelekan lagi kamu, aku akan mati." Hati Magnolia melunak, tapi dia tidak bisa memutuskan. Dia menatap Charlie. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan ragu berkata kepada Charlie, "Itu, Charlie." "Oh tidak, Tuan Wade." Charlie memandang, memotong kata-katanya dan berkata dengan dingin, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi aku ingatkan, ini bukan lagi antara kamu dan dia. Ini sudah antara aku dan dia. Kamu tidak bisa mengajukan urusanku padanya. Jadi percuma kamu memohon padaku." Bab 1293. Sikap tegas Charlie membuat Magnolia menyebutkan karena ketakutan. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa Charlie tidak akan mendengarkan pendapatnya. Jadi dia hanya bisa menatap Lilian dan dengan nada meminta maaf berkata, "Maaf, Bibi. Saya tidak bisa memutuskan apa-apa tentang ini." Lilian tidak mengira penyelamat tidak berguna sama sekali. Lalu dia berbalik dan menatap Draco. Sambil menangis dia berkata, "Draco, kamu harus menyelamatkan ibumu. Draco, ibu membesarkanmu dengan susah payah." Draco juga merasa sangat tidak nyaman saat ini. Bagaimanapun, Lilian adalah ibu kandungnya. Dia tentu saja tidak ingin ayahnya menceraikan dan mengusir ibunya dari Aurus Hill. Dan dia juga tidak ingin ayahnya menikah dengan ibu tiri yang usianya sama dengan dirinya. Jadi dia berlutut ke Charlie, memohon, "Charlie, Tuan Wade, tolong beri saya kesempatan. Dia pasti akan berubah." Charlie berkata dengan dingin, "Saya sudah katana. Ini adalah masalah antara saya, ayahmu, ibumu, dan Tuan Morningstar. Orang ketiga ini sombong dan mengejek saya, bahkan mengancam akan membunuh saya. Kamu pikir bisa menyelesaikan masalah ini dengan membuatku pingsan? Ini pertama kali kita bertemu. Apakah kamu pikir aku akan memandangmu dan menuruti permintaanmu? Saat ini,
Hans menarik Draco dan berkata, apakah kamu bodoh? Kamu berani tidak mematuhi Tuan Wade saat ini. Cepat tutup mulutmu. Pada saat ini, Hans merasa senang dan sekaligus merasa sedikit takut. Dia merasa sangat kesal dengan Lilian untuk waktu yang lama. Karena bibinya, dengan kekayaannya, selalu memandang rendah dia dan secara terbuka mencemooh dirinya berkali-kali. Dia senang karena Lilian pantas mendapat hukuman dari Charlie. Hans khawatir Draco dan keluarganya terus menyerang Tuan Wade. Jika Tuan Wade marah dan menyalahkan seluruh keluarga Scottson, dia juga bisa terkena imbasnya. Jadi Hans hanya ingin melihat api dari sisi lain, dan tidak ingin api membakar kakinya. Pada saat ini, Hans melihat sepupunya, Draco bermain api yang mungkin akan membakar dirinya sendiri. Setelah Hans menegurnya, Draco sepenuhnya menyadari bahwa kata-katanya tidak memiliki bobot di depan Charlie. Alasan Charlie datang membantu hari ini sepenuhnya karena istrinya, Claire. Dan mengapa Claire mengajak Charlie ke sini sepenuhnya karena dia dan Magnolia adalah teman sekelas di sekolah menengah. Dalam hal ini, Charlie tidak memandang Magnolia, jadi dia juga tidak akan memandang dirinya sendiri. Menyadari tidak ada orang yang mau membantu, Lilian merasa hancur. Dalam hatinya saat ini, dia menyesal dia dengan gegabah bermulut besar. Dia berusaha keras menghalangi Magnolia menikah dengannya. Dia mengejek, menyindir, melecehkan, mengejek, dan bahkan menghinanya. Namun pada akhirnya, dialah yang akan dikeluarkan dari keluarga Scottson. Ini sangat ironis. Jika dia tahu akan berakhir seperti ini, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia berdialog di dalam hatinya. Lilian, oh Lilian, kenapa kamu berkonflik dengan Magnolia ini? Nah sekarang, kamu mendapat masalah besar. Jika Turk menceraikanmu hari ini dan kamu diusir dari Aurus Hill, bagaimana kamu menjalani hidupmu di masa depan? Charlie melihat waktu pada saat ini, dan berkata dengan tidak sabar, sudah hampir pukul 11. Jangan tunda lebih lama lagi. Apakah pernikahan ini mau dilanjutkan? Mendengar ini, Albert memarahi Lilian dengan suara dingin. Cepat ikut aku ke biro catatan sipil untuk proses perceraian. Kalau masih bertahan, aku akan menggunakan seluruh keluargamu dari Aurus Hill. Lilian sangat ketakutan sehingga dia gemetar dan menangis sedih. Ya aku akan pergi. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Baru setelah itu Albert puas. Dia menoleh ke Zell dan berkata, pergilah, ajak putrimu dan ikuti aku. Bab 1294. Zell buru-buru berkata dengan rendah hati, Tuan Albert, tunggu sebentar. Aku akan memberitahu putriku. Dia belum tahu semua yang kita obrolkan di sini. Albert melihat perhiasannya dan berkata dengan dingin, aku memberi 3 menit. Aku tidak mau menunggu lama. Ishak juga berkata dengan tajam, Zell, saya mengingatkan Anda, mulai sekarang, jangan bermain-main dengan saya. Jika saya tidak melihat akta nikah putri Anda dan Turk, maka Anda akan selesai. Zell mengangguk patuh dan berkata dengan panik, Tuan Cameron, Tuan Albert, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan berani memainkan trik apapun. Albert langsung menendangnya dan memarahi. Tidak ada gunanya berjanji pada kami. Berjanjilah pada Tuan Wade. Zell segera ke hadapan Charlie dan berkata, jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan mematuhi instruksi Anda dan saya tidak akan memainkan trik apapun. Charlie mengulurkan tangannya dengan lembut dan berkata, cepat selesaikan. Saya menunggu pesta anggur pernikahan putrimu. Baiklah, Zell mengangguk beberapa kali, lalu dia berbalik dan berjalan keluar dari pertemuan membahas istri dan putrinya. Istri dan putrinya berada agak jauh, tidak mendekat. Mereka hanya menunggu dia berbicara dengan keluarga Scottson membahas pernikahan. Juliet putrinya juga cemas saat ini. Dia tahu masalahnya dengan sangat baik. Jika dia tidak segera menemukan suaminya untuk makan malam, dia akan berada dalam masalah ketika kedalamannya semakin besar. Jika dia hamil sebelum menikah dan melahirkan anak kulit hitam di luar nikah, maka reputasi dirinya di Aurus Hill akan buruk. Sampai saat itu, bagaimana dia akan menjalani hidupnya di masa depan? Usia kehamilannya sudah 2 bulan sekarang. Dan 2 bulan lagi akan semakin membesar. Jadi dia hanya punya waktu 2 bulan untuk menikah sesegera mungkin. Dalam beberapa hari terakhir,
Dia sudah berusaha mencari pasangan nikah yang cocok. Dia membayangkan, akan lebih mudah jika dia tidak hamil dari pria kulit hitam. Dia bisa menemukan seseorang yang ingin menikah dengannya, lalu membayangkan anak itu lahir prematur. Dengan cara itu, dia dapat menyembunyikan rahasianya. Yang dijelajahi adalah dia mengandung anak kulit hitam di perut. Jika anak itu lahir, semuanya akan terbongkar. Jadi dia tidak bisa menipu orang yang akan menikahinya. Dia harus mencari calon suami yang menerimanya secara terbuka dan sukarela. Dia telah mencari calon suami untuk waktu yang lama. Semua pria dengan reputasi dan status yang bagus tidak ada yang mau menerimanya. Ada yang bersedia namun kondisi keluarga dan statusnya buruk. Juliet membenci mereka. Hari ini, ayahnya memberitahu dia bahwa Draco bersedia mengambil alih. Dia sangat senang. Karena meskipun dia tidak terlalu akrab dengan Draco, dia telah bertemu beberapa kali. Draco terlihat tampan. Dia memiliki kesan yang baik. Apalagi Draco pernah kuliah di universitas terkenal, dan kondisi keluarganya tidak buruk. Dan keluarga mereka memiliki bisnis. Ini menjadi pilihan terbaik. Jadi dia datang ke sini dengan penuh kegembiraan, dan telah menunggu dengan cemas kabar baik dari ayahnya. Melihat ayahnya berjalan mendekat, dia langsung bertanya dengan penuh semangat, "Ayah, sudah selesai. Apakah Draco bersedia menikah denganku?" Zell menatapnya dengan ekspresi yang rumit, dan berkata dengan malu, "Juliet, bukan Draco yang akan menikahimu hari ini." "Ah," Juliet bertanya padanya, "bukan Draco yang menikah denganku. Lalu siapa?" Zell berkata dengan malu, "Ayah Draco, Turki." Bab 1295. Apa? Juliet dan ibunya hampir pingsan di tempat saat mendengarkan. Ibunya mengomel, "Zell, apakah kamu gila? Kamu bilang sebelumnya, Juliet akan menikahi Draco dari keluarga Scottson. Mengapa sekarang ayah Draco, pria itu seusia denganmu? Bagaimana kamu bisa menyetujui putrimu menikah dengannya?" "Ya ayah," Juliet berkata dengan marah. "Bahkan jika aku hamil duluan, aku tidak akan menikah dengan lelaki tua jelek." Zell memandang istri dan putrinya. Dia merasa malu. Dia menamparkan dirinya sendiri sambil menangis dan berkata, "Ini salahku. Ini semua salahku. Ini salahku karena telah menyinggung orang yang seharusnya bukan aku singgung." Isaac Cameron dan Albert Rhodes hanya memberi saya satu solusi. Juliet harus menikah dengan ayah Draco. Jika kita menolaknya, kita akan terdesak ke jalan buntu. "Apa?" Mata istri Zell menjadi gelap. "Kamu menyinggung Albert dan Tuan Cameron. Apakah kamu gila?" Zell berkata dengan penuh semangat. "Saya tidak tahu akan menjadi seperti ini." Istrinya sangat ingin mati, dan berkata, "Apa yang terjadi?" Zell menangis dan menceritakan keseluruhan cerita secara detail. Setelah berbicara, Juliet duduk dan menangis. "Aku tidak menginginkannya. Aku tidak ingin menikah dengan lelaki tua yang jelek itu. Aku tidak mau menikah dengannya." Zell melihat menjatuhkan dirinya begitu keras. Dia segera melangkah maju dan berkata, "Oh gadisku, hati-hati. Jangan sampai cucu pertama saya tersakiti. Meskipun dia berkulit hitam, dia juga cucu saya. Anak ini tidak memiliki ayah. Setelah dia lahir, dia akan menjadi keluarga Morningstar." Istri Zell di samping mengomelinya lagi. "Kamu jangan berpikir cucumu saja. Cepat pikirkan cara. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Kamu tidak bisa membiarkan putrimu menikah dengan lelaki tua jelek itu." Zell menghela nafas dan berkata, "Tidak ada yang bisa aku lakukan lagi. Jika Juliet tidak mau menikah dengan Turk, seluruh keluarga kita akan hancur. Menurutmu solusi apa yang bisa kita miliki?" Istri Zell tidak bisa menahan tangis putus asa. "Ya Tuhan, apa dosa keluarga kami?" Zell berkata, "Jangan pikirkan itu sekarang. Kita harus cepat mendapatkan sertifikat nikah." Tuan Wade berkata dia menunggu anggur pernikahan. "Jika ditunda, Albert dan Tuan Cameron akan menyalahkan kita. Lalu keluarga kita akan benar-benar hancur." Juliet meratap. "Ayah, Anda tidak bisa begitu saja mendorong saya ke dalam lubang api. Ayah harusnya tidak membiarkan saya menikah dengan pria tua yang jelek. Saya baru berusia 26 tahun. Zell berkata, "Jika kamu tidak mau menikah dengannya, orang-orang besar di atas kita akan menghancurkan keluarga kita. Jika keluarga kita hancur,
kita tidak akan memiliki uang lagi. Bahkan tidak alias tidak ada uang untuk biaya kelahiran anak di perutmu. Apalagi kamu terbiasa manja. Makanan harus yang terbaik. Saat kita bangkrut, kita mungkin tidak bisa makan apa-apa lagi. Ketika Juliet mendengar ini, dia langsung putus asa. Dia telah tinggal selama bertahun-tahun. Dia terbiasa memiliki uang saku ratusan ribu setiap bulan. Jika benar-benar tidak ada yang tersisa sedikit pun, maka hidupnya akan lebih sengsara daripada kematian. Ketika istri Zell mendengar ini, wajahnya penuh keputusasaan. Dia juga tidak ingin menyerahkan miliaran kekayaannya dan menjalani kehidupan yang ditakdirkan dalam kemiskinan. Itu sama saja dengan membunuh. Jadi dia memeluk putrinya dan berseru, "Juliet, Albert dan Tuan Cameron adalah orang-orang yang keluarga kita tidak bisa sakit. Demi kehidupan keluarga kita, kamu harus menikahi lelaki tua itu." Saat dia berbicara, dia berbisik lagi, "Dan kamu tidak akan bisa menyembunyikan perutmu terlalu lama. Paling lama 1 atau 2 bulan. Jika kamu tidak dapat menemukan seseorang untuk makan malam dalam 1 atau 2 bulan ini, maka itu benar-benar berakhir." "Ya," Zell berkata dengan tergesa-gesa, "menikahi Turk hanyalah sebuah taktik. Setelah beberapa saat, pusat perhatian berlalu, dan kita dapat menceraikannya." Juliet mendengarnya, lalu menyeringai dan setuju, sambil berseru, "Tidak ada cara lain yang lebih baik. Baiklah, kita dapatkan akte nikah terlebih dahulu." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.